Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Ramadhani dari kelas 13 KLH. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja lapangan saya di Klinik Pelita Satwa, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pendahuluan latar belakang. Kegiatan praktik kerja lapangan merupakan kurikulum pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK yang mendukung kegiatan belajar mengajar siswa melalui praktik kerja secara langsung di dunia kerja sesuai dengan program studi tertentu yang telah dipilih. Tujuan PKL. Tujuan umum. PKL memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa atau siswi di bidang kesehatan hewan serta mempunyai jiwa dan semangat berwirausaha di bidang kesehatan hewan. Tujuan khusus, memantapkan dan mengembangkan wawasan dan keterampilan siswa dalam berwirausaha yang berorientasi agribisnis dengan dilandasi sikap mental, disiplin, kerjasama, tanggung jawab yang tinggi. Melatih siswa menyesuaikan diri dan berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya peternak, agar menjadi mitra kerja yang mampu menyebarkan teknologi peternakan dan kesehatan hewan. Melatih siswa melakukan kegiatan paramedik veteriner di unit usaha atau industri yang berhasil dalam mengolah usahanya. Memantapkan pengalaman pembelajaran siswa atau siswi tentang materi-materi yang telah diberikan di sekolah dan dapat mengaplikasikannya secara nyata di bidang kesehatan hewan. Waktu dan lokasi. Kegiatan praktik kerja lapangan atau PKL paramedik veteriner dilaksanakan selama 38 hari yang dilaksanakan mulai dari tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 yang bertempat di Klinik Hewan Pelita Satwa dan Cahit Jabat Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Deskripsi lokasi. Klinik Hewan Pelita Satwa dan Cahya Pet Shop terletak di Jalan Pangeran Suryansah nomor 19A, Mentaus, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan kode pos 70714. Klinik Pelita Satwa merupakan fasilitas pelayanan medis kesehatan bagi hewan yang membutuhkan pertolongan medis atau layanan kesehatan secara literal. Pelita adalah teman atau sahabat, sedangkan satwa adalah binatang dari KBBI 2003. Peranan paramedik veteriner di klinik hewan. Paramedik veteriner merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang manajemen kesehatan yang berhubungan dengan dunia hewan atau nama lainnya kesehatan hewan. Paramedik veteriner terbagi menjadi dua, yaitu satu, pet asisten atau asisten dokter hewan, dan pet technician atau teknisi. Adapun tugas paramedik tersebut. Tugas paramedik tersebut pertama, pet asisten. 1. Menghandling atau mengendalikan hewan selama proses pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan tindakan. 2. Seseorang paramedis juga harus dapat menyiapkan ruang sesuai dengan kondisi hewan apabila hewan tersebut memerlukan tindakan operasi sesuai dengan prosedur. Seorang paramedis juga harus mempersiapkan rekam medik semua isi, menuliskan dan memasukkan segala sesuatu untuk data-data hewan tersebut. Keempat, paramedis juga dituntut untuk menjaga kebersihan ruangan dan keselamatan hewan tersebut. Yang kedua, pet teknisi. Seorang paramedis bertanggung jawab terhadap kesiapan peralatan atau alat-alat operasi dan diagnostik hewan. Seorang paramedis juga harus bisa melakukan pengambilan sampel dan penanganan sampel tersebut di bawah penilaian dokter hewan. Seorang paramedis juga harus bisa menggunakan peralatan penunjang diagnostik hewan sesuai kompetensi di bawah penilaian dokter hewan. Kegiatan grooming. Ada beberapa macam mandi hewan, diantaranya mandi biasa, mandi kering, mandi jamur, mandi kutu. Tambahan satu lagi dan mandi stabias. Langkah kerja memandikan. Langkah kerja kegiatan grooming. 1. Letakkan hewan di tempat mandi dengan keadaan berdiri. 2. Siram tubuh hewan dengan air hangat secara perlahan, bagian mata dan telinga jangan sampai tersiram. Kedua, berikan sabun yang diperlukan tubuh hewan dan siram secara perlahan dan merata ke seluruh tubuh. Yang ketiga, keempat, sikat bagian dasar kulit hewan menggunakan sikat karet khusus untuk hewan. Bilas tubuh hewan menggunakan air biasa. Setelah itu, berikan sampo yang digunakan secara khusus untuk hewan. Bilas sampai bersih dan keringkan tubuh hewan menggunakan kain kanebo dan bersihkan daerah muka dan telinga. Terakhir, keringkan menggunakan blower sampai benar-benar kering sempurna. Sisir, rapikan bulu hewan dan semprot menggunakan blower. Yang ditemukan 1. Panleukopenia dan penyakit lupus atau Pelin urinoidiasis syndrome. 1. Penyakit panleukopenia. Pelin panleukopenia atau FPL merupakan penyakit menular non-zoonosis pada kucing. FPL merupakan penyakit yang menyerang segala umur kucing dan dapat menimbulkan banyak kematian kucing sampai 75%. Penyakit ini disebabkan oleh virus termasuk famili Parvovirida yang menyerang jaringan pembentuk darah dan juga mukosa organ gastrointestinal sehingga menyebabkan penurunan jumlah leukosit. Sapriati T. Encedo di 2003. Gejala klinis penyakit ini adalah demam yang sangat tinggi, lemas, diare, muntah, dehidrasi, turunnya nafsu makan dan minum, penurunan jumlah sel darah putih yang sangat tajam. FU
PUS atau Plinulithiasis Syndrome. Plinulithiasis Syndrome atau PUS adalah penyakit gangguan saluran kemih yang sering dialami oleh kucing jantan, ditandai dengan tidak bisa kencing atau kencing berdarah. Gangguan pada uretra terjadi disebabkan oleh struktur uretra kucing jantan yang berbentuk seperti tahu, memiliki bagian yang menyempit sehingga sering menimbulkan penyumbatan urin dari vesika urinia atau FU keluar tubuh, dan biasa diakibatkan karena pemilik memberikan pakan yang tidak sehat yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi. Jika kandung kemih tidak dapat dikosongkan, dapat menghambat fungsi ginjal yang mengakibatkan kegagalan dan kerusakan ginjal serta berlanjut pada kematian. Gejalanya adalah rasa nyeri saluran kencing, kesulitan kencing, dan kadang keluar cairan darah akibat luka gesekan batu pada dinding vesika urinaria. Pembahasan 1. Pemasangan infus IV atau intravenous. Siapkan infus set. Cairan infus yang dibutuhkan hewan seperti yang mengandung plaster, kapas, alkohol, clipper, pemakan bulu hewan menggunakan clipper. Pada bagian yang akan dipasang infus memakai hewan, masukkan sulfur sampai tepat ke bagian mana hewan, cabut jalur dan pasang infus set dengan sulfur, lalu tempel menggunakan plaster kertas dan perban. Pastikan infus berjalan dengan lancar dan aman. Apabila macet, tarik sedikit kaki hewan yang dipasang infus. Teruskan apabila ada yang melanggar dengan bagian infus jika ada darah dan ke dalam dan langsung keluar. Salah satu penyebab hewan sering terkena penyakit adalah kesalahan dalam manajemen pemeliharaan karena menjadi sehat sebaiknya bisa kami istirahat atau mendapatkan sinar matahari karena para pengaruh bersih dan kering serta hewan dapat berkembang bebas. Namun kebanyakan dari masyarakat menempatkan hewan di dalam rumah dan tempat umum sehingga sinar matahari sulit masuk ke dalam kandang dan mengenai hewan tersebut. Dengan alasan apakah tidak memberikan kembali sinar matahari yang cukup untuk menurunkan kesan daun. Selain itu, masalah seperti yang membersihkan kandang karena tidak ada waktu untuk membersihkan. Jika kandang dan tempat baru dibutuhkan jarak dibersihkan sehari, harus dilanjutkan dengan penyakit hewan. Ketika ditemui hewan berbatasan dua bagian lalu, dan hewan menjadi menjadi mengaplikasikan alat tersebut dengan cara dapat dibalikan dengan catatan hewan sebelumnya sudah disinfeksi. Siapkan alat dan bahan yang mengandung nyaman. Kemudian pegang penis hewan sambil dipencet untuk mengeluarkan batu-batu kecil yang ada di saluran urin. Tarik keluar bagian besi penutup yang ada di dalam kateter tersebut. Sedot cairan urin menggunakan squid sampai cairan urin berwarna bening. Terakhir, jahit kateter tersebut sehingga menempel pada penis hewan, dan kontrol setiap kali bagaimana keadaan hewan tersebut sampai hewan sudah mengeluarkan cairan urinnya kembali normal. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari kegiatan praktek kerja keterampilan atau PKK ini adalah sebagai berikut. 1. Menjadikan siswa lebih mandiri, menghargai, bertanggung jawab, mudah untuk berbaur, berkomunikasi langsung dengan masyarakat setempat. Membuat siswa mengerti apa itu arti perbedaan dalam segi kebudayaan sehingga siswa dapat bersifat toleransi dengan apapun ada. Dan di dalam praktik kerja keterampilan, siswa dapat mengetahui tentang penyakit yang terjadi pada hewan serta melihat langsung gejala yang ditimbulkan. Dapat mengasah kemampuan para medis veteriner di bidang klinik hewan. Dan dengan adanya praktik kerja keterampilan ini, siswa telah mendapat pengalaman pekerjaan yang nantinya akan menjadi bekal di dunia kerja sesungguhnya. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut. 1. Disarankan bagaimana agar lebih teliti dalam memelihara kebersihan kandang, bak kotoran, makanan, minuman hewan dan tubuh hewan dengan rutin memandikannya sekali dalam 2 minggu, serta lebih membiarkan hewan berjalan keluar rumah sehingga hewan dapat terkena sinar matahari yang cukup. Karena sinar matahari yang cukup sangat berpengaruh bagi kesehatan tubuh. Untuk calon peserta PKK para medis veteriner berikutnya, supaya lebih bisa mempersiapkan diri dalam kegiatan ini dan bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mencari pengetahuan dan pengalaman sebelum banyaknya sehingga bisa menjadi bekal di kemudian hari. Terima kasih.